Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Pengalamanku ketika PKL di hotel berhantu. Awal PKL, aku mendapat posisi di laundry. Tak ada kejadian apa-apa di sini, mengingat laundry selalu banyak orang lalu lalang. Meskipun sore, suasana laundry selalu ada orang lain sehingga aku tidak merasa sepi sendiri. Cerita seram dimulai ketika aku sebulan di laundry, kemudian ditugaskan di bagian amenities. Amenities ini sendiri adalah perlengkapan kamar hotel, di mana semua perlengkapan kamar hotel itu dibawa dengan rak beroda dan mempunyai tingkat-tingkat. Dan tinggi rak amenities itu sendiri lebih tinggi daripada tinggi aku, atau sekitar 1,7 meter. Kejadiannya bermula saat aku berada di ruang amenities atau pantry yang memang sepi. Di sana aku memang merasa ada sesuatu yang memperhatikan. Suasananya begitu sunyi. Sendiri, aku mempersiapkan segala sesuatunya untuk kamar hotel sesuai kebutuhan kamar mana saja yang harus segera dilengkapi. Nah, ketika aku selesai beres-beres, aku mulai mendorong rak amenities yang berisi perlengkapan kamar hotel. Tiba-tiba, pelantai yang bergagang besi aluminium yang tersandar di dinding kamar amenities melayang keras dari tempatnya dan membentur bahuku. Aku spontan kaget. Aku heran, kenapa pelantai yang sejak tadi bersandar di dinding tiba-tiba bergerak melayang dan membentur bahuku. Aku merasa ada yang janggal. Aku sadar sesuatu yang dari tadi seperti memperhatikan aku memang benar ada di kamar ini. Sejak aku masuk kamar amenities. Nampaknya sesuatu itu merasa terganggu dengan kehadiranku. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung meraih pelantai bergagang aluminium itu, lalu kembali menyandarkan di tempatnya semula, untuk kemudian bergegas keluar kamar dengan mendorong rak perlengkapan kamar hotel. Tak ada rasa was-was di hatiku. Tapi aku sama sekali gak merasa takut. Dengan segera, aku mendorong rak tersebut ke arah lift menuju lantai atas, tepatnya di lantai 6, sendirian. Sesampainya di lantai 6, aku bergegas keluar lift. Lantai 6 hotel ini adalah lantai yang tidak direnovasi sejak lama, karena dekorasi lantainya berbeda dengan lantai-lantai lain. Dan lampu di lantai 6 tergolong redup, tidak terang seperti lantai lain. Dengan perlahan aku menuju ke kamar hotel yang membutuhkan perlengkapan kamar. Tak ada orang lain yang aku temui di sini. Ketika aku tengah membuka pintu kamar, tiba-tiba sebuah barang jatuh dari rak. Jatuhnya melayang, bukan bergulir jatuh tegak lurus. Aku bingung, tapi aku yakin bahwa ada makhluk gaib yang tengah menggangguku. Dengan memberanikan diri, menganggap biasa-biasa saja, aku kemudian meraih benda yang terjatuh dari rak. Seketika, rak di hadapanku bergeser sendiri.
Diam kenapa sih? Teriakku marah. Sepi. Tak ada apapun yang merespon. Tak ada Rumboy, tak ada kawannya yang tadi katanya ada di lantai 6. Tak ada juga tamu yang menginap di lantai ini. Kebetulan, lantai ini memang sebagian diperuntukkan bagi staf WNA, dan sebagian lagi diperuntukkan bagi tamu hotel. Akhirnya, aku masuk kamar untuk menaruh beberapa barang yang dibutuhkan di kamar tersebut. Di sini, aku masih merasa diperhatikan. Meskipun kamar hotel yang sekarang ini telah dimatikan AC-nya, seharusnya hawa kamar masih terasa dingin. Tapi yang aku rasakan justru malah panas. Setelah urusan menaruh barang kebutuhan kamar selesai, aku beranjak keluar dari kamar. Nah, saat keluar kamar itulah sekilas aku melihat ada kelebatan hitam berjalan cepat dari kanan ke kiri. Melewati depan pintu kamar, terus aku bergegas keluar dan mencari. Tapi gak ada siapapun juga. Dengan perasaan yang makin gak enak, aku kembali mendorong rak amenities ke arah lift. Ditekanlah tombol lift. Gak ada yang aneh di sini. Aku pun masuk lift setelah pintu lift terbuka. Ya Allah, jauhkanlah saya dari hal-hal yang membahayakan diri saya. Ucapku pelan. Dia menekan tombol naik ke lantai 12. Pintu lift tertutup dan lift bergerak naik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Kok 14? Kan yang ditekan 12. Kenapa ini langsung naik terus tanpa berhenti lagi di lantai 12? Jantungku berdetak kencang. Selama di hotel ini, baru kali ini aku ditugaskan untuk mengantar keperluan kamar hotel. Kebetulan, selama masuk PKL, aku hanya di area laundry. Jadi gak perlu kemana-mana. Lagi pula, gak ada satu orang pun yang memberitahu kejadian-kejadian aneh di sini. Lift terus bergerak naik dan berhenti di lantai 29. Perlahan pintu lift terbuka. Sejenak aku menunggu, mungkin ada seseorang yang masuk. Tapi gak ada sama sekali. Penasaran, aku pun melongok keluar dan sepi. Dan ketika aku memundurkan tubuhku kembali, terasa ada angin semilir yang menerpa wajah. Tak lama pintu lift tertutup kembali. Naik, tidak. Lift kembali turun. Kali ini turun dengan cepat dan berhenti tepat di lantai 12. Lantai yang aku inginkan. Bingung sekaligus muncul rasa takut di hatiku. Bagaimana enggak? Lift yang aku naiki seperti ada yang menggerakkan sesukanya. Akhirnya dengan memberanikan diri, aku keluar dari lift dengan menarik rak troli amenities. Saat setelah berada di luar lift, aku bertemu dengan Rumboy yang tampaknya baru selesai merapikan kamar. "Hei, anak baru ya?" tanyanya ramah. "Iya," jawabku sambil senyum. "Itu kamarnya sudah saya rapihin. Langsung aja ke sana." Mau dibantu?" tanyanya lagi. Enggak usah. Terima kasih." "Oh, oke deh. Saya ke bawah dulu ya." pamitnya kemudian.
Aku mengangguk, lalu mendorong rak ke arah kamar hotel yang telah dirapikan oleh Rumboy. Di sini nggak ada kejadian apapun juga. Sampai selesai ke kamar-kamar yang lain pun nggak ada kejadian apapun lagi. Namun aku nggak sekalipun bertanya padahal kejadian aneh barusan. Begitu pula keinginan untuk bertanya. Sebenarnya ada apa ya di hotel ini?